Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Muhammad Iqbal Saputra Gemasi akan menampilkan dengan judul proposal saya untuk mata kuliah metodologi penelitian, yaitu sintesis dan karakterisasi karbon kulit ubi kayu tersulfonasi untuk esterifikasi PVAD atau palm fatty acid destilat, dengan dosen pembimbing akademik yaitu Bapak Miftaul Khair SSI MSc PhD dan dosen pembimbing tugas akhir Bapak Umar Kalmanizar MSI PhD. Adapun bab 1 yaitu pendahuluan untuk latar belakangnya. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan energi semakin meningkat dan tidak dapat dihindari dari kehidupan masyarakat. Peningkatan ini akan terus terjadi seiring dengan meningkatnya populasi manusia, aktivitas industri, dan kemajuan teknologi transportasi. Tingginya penggunaan bahan bakar fosil dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan. Masalah tersebut adalah menurunnya kualitas udara akibat pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung gas belerang dan menyebabkan kenaikan suhu bumi atau global warming. Oleh karena itu, diperlukan sumber energi lain sebagai energi alternatif yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan. Biodiesel. Biodiesel adalah salah satu bahan bakar yang menjadi solusi pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah energi. Salah satu sumber energi terbarukan yang dikembangkan pemerintah Indonesia adalah biodiesel. Ini dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Energi baru dan terbarukan ditargetkan minimal 23% pada tahun 2025. Dan mencapai 31% pada tahun 2050. Target ini didasarkan pada skenario pembangunan karbon yang berkelanjutan dan rasio pencampuran menggunakan bahan bakar hayati 20%. Sektor transportasi. Bahan bakar ini berasal dari minyak nabati dan lemak hewani dari reaksi transesterifikasi atau esterifikasi dengan alkohol rantai pendek atau metanol. Reaksi transesterifikasi berlangsung antara trigliserida dari minyak dan alkohol, sedangkan reaksi esterifikasi berlangsung antara asam lemak dengan alkohol. Salah satu bahan baku berbasis limbah yang potensial untuk dimanfaatkan dalam pembuatan biodiesel adalah limbah padat PVAD atau palm fatty acid destilat. Limbah padat ini hasil dari pengolahan minyak sawit dan mengandung 80% asam lemak bebas. Oleh karena itu, PVAD berpotensi digunakan sebagai bahan baku dalam produksi bahan bakar biodiesel. Reaksi pembentukan biodiesel dari PVAD adalah esterifikasi yang berlangsung lambat, sehingga diperlukan katalis untuk meningkatkan laju reaksi. Katalis asam berbasis karbon tersulfonasi dapat disintesis melalui proses karbonisasi limbah organik yang mengandung selulosa, glukosa, dan pati, serta dilanjutkan dengan sulfonasi. Limbah tersebut diantaranya adalah bungkil kelapa sawit, kulit kakao, dan limbah cangkang kerang sayap malaikat. Proses sulfonasi adalah proses substitusi gugus sulfonat HSO3- pada kerangka karbon senyawa aromatik. Proses sulfonasi dapat dilakukan dengan merendam karbon dalam larutan H2SO4 pekat. Metode sulfonasi sangat efektif untuk pembuatan katalis asam padat untuk produksi biodiesel dengan kandungan FFA tinggi. Kulit ibu kayu merupakan limbah padat yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam pembuatan makanan tradisional Sumatera Barat, yaitu karak kaliang, dan sebagai sumber makanan ternak. Kulit ubi kayu selain mengandung pati juga terdapat sekitar 4-5% B/B selulosa. Akan tetapi, belum ada penelitian yang menggunakan pati dan selulosa dari kulit ubi kayu sebagai sumber karbon untuk pembuatan katalis. Oleh karena tingginya kandungan pati dan selulosa dari kulit ubi kayu tersebut, maka berpotensi sebagai sumber karbon untuk pembuatan katalis asam padat berbasis karbon tersulfonasi. Berdasarkan uraian di atas,
maka akan dilakukan sintesis katalis karbon dari kulit ubi kayu tersulfonasi. Sulfonasi dilakukan menggunakan H2SO4 dan katalis akan dikarakterisasi dengan FTIR, XRD, dan TGA, serta akan diaplikasikan dalam produksi biodiesel dari PVAD. Biodiesel yang terbentuk akan dilakukan uji densitas, viskositas, bilangan asam, bilangan penyabunan, bilangan iodin, dan angka setana. Untuk identifikasi masalah, yaitu bahan bakar fosil yang menyebabkan polusi atau pencemaran yang berasal dari sumber tidak terbarukan, sehingga diperlukan sumber energi dari bahan terbarukan. Biodiesel merupakan salah satu energi terbarukan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel yang dapat diproduksi dari bahan-bahan limbah seperti PVAD. Kandungan free fatty acid atau FFA yang tinggi pada PFAD berpotensi digunakan sebagai bahan baku dalam produksi biodiesel. Produksi biodiesel membutuhkan katalis yang sesuai. Katalis asam padat tersulfonasi adalah yang sesuai untuk produksi biodiesel. Kulit ubi kayu yang telah menjadi limbah dapat digunakan sebagai sumber karbon dalam sintesis katalis asam padat tersulfonasi karena kandungan pati yang cukup tinggi. Katalis karbon kulit ubi kayu dapat disintesis dari kalsinasi dan dilanjutkan dengan proses sulfonasi dengan H2SO4. Untuk batasan masalahnya, katalis karbon kulit ubi kayu tersulfonasi disintesis melalui variasi suhu kalsinasi, yaitu 250 derajat Celcius, 300 derajat Celcius, 350 derajat Celcius, 400 derajat Celcius, 450 derajat Celcius. Dilanjutkan proses sulfonasi dengan berendam karbon pada H2SO4. Karakterisasi katalis kulit ubi kayu dilakukan dengan menggunakan instrumen FTIR, XRD, dan TGA. Aplikasi katalis karbon kulit ubi kayu tersulfonasi melalui reaksi esterifikasi dalam produksi biodiesel menggunakan PVAD dan metanol. Pengujian sifat fisika biodiesel dibatasi pada uji densitas, viskositas, bilangan asam, bilangan penyabunan, bilangan iodin, dan angka setana. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana sifat fisikokimia dari katalis karbon kulit ubi kayu yang disintesis dari proses kalsinasi dan sulfonasi dengan H2SO4? Bagaimana sifat fisika biodiesel melalui reaksi esterifikasi antara PVAD dan metanol menggunakan katalis karbon kulit ubi kayu tersulfonasi? Bagaimana densitas, viskositas, bilangan asam, bilangan penyabunan, bilangan iodin, dan angka setana biodiesel yang dihasilkan dari reaksi PFAD, metanol, dan katalis karbon kulit ubi kayu tersulfonasi? Untuk tujuan penelitian, yaitu menjelaskan sifat fisikokimia dari katalis karbon kulit ubi kayu yang disintesis dari proses kalsinasi dan sulfonasi dengan H2SO4. Menjelaskan bagaimana sifat fisika dari biodiesel melalui reaksi esterifikasi antara PFAD dan metanol menggunakan katalis karbon kulit ubi kayu tersulfonasi. Mengetahui densitas, viskositas, bilangan asam, bilangan penyabunan, bilangan iodin, dan angka setana dari biodiesel yang dihasilkan dari reaksi PFAD, metanol, dan katalis karbon kulit ubi kayu tersulfonasi. Manfaat penelitian yaitu menjelaskan sifat fisikokimia dari katalis karbon kulit ubi kayu yang disintesis dari proses kalsinasi dan sulfonasi dengan H2SO4. Menjelaskan bagaimana sifat fisik dan di biodiesel melalui reaksi esterifikasi antara PVAD dan metanol menggunakan katalis karbon kulit ubi kayu tersulfonasi. Mengetahui densitas, viskositas, bilangan asam, bilangan penyabunan, bilangan iodin, dan angka setana dari biodiesel yang dihasilkan dari reaksi PFAD, metanol, dan katalis karbon kulit ubi kayu. Itu bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Biodiesel dikenal sebagai monoalke ester dari asam lemak rantai panjang yang disebut juga sebagai asam lemak metil ester, yang dapat diperoleh dari berbagai sumber terbarukan seperti minyak yang dapat dimakan dan tidak dapat dimakan. Esterifikasi asam lemak bebas dan transesterifikasi trigliserida adalah dua reaksi utama untuk mengubah lipid menjadi biodiesel, di mana 3 molekul asam lemak bebas dan 1 molekul gliserol dengan bantuan katalis asam atau basa dan penambahan alkohol rantai pendek, di mana reaksinya dapat dilihat yaitu
free fatty acidnya yang direaksikan dengan metanol dengan bantuan katalis asam menjadi metil ester dan hasil sampingnya yaitu air. PFAD. PFAD produksi langsung selama pemurnian minyak sawit mentah setelah pengupasan asam lemak dan penghilangan bau. PFAD terdiri dari sekitar 90% asam lemak bebas atau FFA, sebagian besar komponennya terdiri dari asam palmitat dan asam oleat, dan komponen sisanya adalah trigliserida dan gliserida parsial. Oleh karena tingginya kandungan asam lemak bebas dalam PFAD, maka berpotensi digunakan sebagai bahan bakar biodiesel. Katalis asam padat adalah katalis yang sangat baik untuk produksi biodiesel karena sifatnya yang unik seperti stabilitas yang baik, tidak beracun, non-korosif, dan dapat digunakan kembali. Juga dapat dipisahkan dengan mudah dengan produk serta tidak sensitif terhadap kandungan FFA. Dapat sekaligus melakukan esterifikasi dan transesterifikasi sehingga cocok untuk digunakan pada minyak yang mempunyai nilai asam lemak bebas FFA yang tinggi. Meskipun suhu selama proses karbonisasi penting, suhu optimal memastikan pembentukan cincin karbon poliaromatik. Misalnya suhu tidak boleh melebihi 200 derajat Celcius selama karbonisasi. Senyawa sulfoaromatik berkarbonisasi di atas suhu tersebut. Suhu optimal untuk karbonisasi tidak sempurna bahan organik karbohidrat adalah 400 derajat Celcius. Pemanasan harus dalam lingkungan lembab untuk menghindari pembakaran prekursor menjadi abu. Proses sulfonasi bahan bakar biasanya selesai dengan memanaskan bahan berkarbonisasi tidak sempurna dengan H2SO4-PE pada suhu 150 derajat Celcius selama beberapa jam dalam lingkungan inert untuk memasukkan gugus min SO3H pada struktur lembaran karbon. Kulit ubi kayu selain mengandung pati juga terdapat sekitar 4-5% B/B selulosa. Akan tetapi, belum ada penelitian yang menggunakan pati dan selulosa dari kulit ubi kayu sebagai sumber karbon untuk pembuatan katalis. Oleh karena tingginya kandungan pati dan selulosa dari kulit ubi kayu tersebut, maka berpotensi sebagai sumber karbon untuk pembuatan katalis asam padat berbasis karbon tersulfonasi. Untuk karakterisasi katalis, yang pertama FTIR. Spektor FTIR digunakan untuk menunjukkan adanya gugus fungsi yang ada dalam katalis. Untuk bab 3 yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Penelitian Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang mulai bulan September 2020 sampai Februari 2021. Untuk variabel penelitian ini terdiri dari variabel untuk sintesis katalis dan variabel untuk aplikasi biodiesel. Variabel bebas untuk sintesis katalis asam padat adalah suhu kalsinasi. Sedangkan variabel kontrol adalah waktu kalsinasi, sulfonasi karbon dengan H2SO4, waktu sulfonasi, dan suhu sulfonasi. Variabel terikat dalam sintesis katalis asam padat adalah sifat-sifat fisikokimia katalis yang dihasilkan berdasarkan karakterisasi FTIR, XRD, dan TGA. Variabel bebas untuk produksi biodiesel adalah sifat-sifat fisikokimia katalis. Variabel kontrol adalah rasio metanol terhadap PVAD, massa katalis terhadap PVAD, suhu reaksi, dan waktu reaksi. Variabel terikat adalah sifat-sifat dari biodiesel yang dihasilkan. Peralatan pada penelitian ini yaitu peralatan analisis dan peralatan karakterisasi. Peralatan untuk analisis adalah labu layer 3, hot plate, magnetic stirrer, termometer, statif dan klem, Erlenmeyer, labu ukur, gelas kimia, dan furnace. Peralatan untuk karakterisasi adalah FTIR, XRD, dan TGA. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk penelitian ini meliputi bahan-bahan untuk sintesis katalis dan pembuatan biodiesel. Bahan-bahan yang digunakan untuk sintesis katalis terdiri dari kulit ubi kayu, H2SO4, dan aqueous. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan biodiesel adalah PFAD, metanol, dan katalis. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama yaitu kalsinasi. Pertama, kulit ubi kayu dipotong kecil-kecil dan dicuci bersih. Dikeringkan di oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam dan dihaluskan. Setelah itu di furnace tanpa aliran gas N2 selama 1 jam. Dengan variasi suhu yaitu 250 derajat Celcius
300 derajat Celcius, 350 derajat Celcius, 400 dan 450 derajat Celcius. Terbentuklah karbon kulit ubi kayu. Dan karbon kulit ubi kayu ini dikarakterisasi menggunakan FTIR, XRD, dan TGA. Untuk sulfonasi karbon kulit ubi kayu yaitu sebanyak 5 gram sampel dan 20 mili H2SO4 direflux pada labu leher 3 selama 4 jam dengan suhu 160 derajat Celcius. Setelah itu dicuci menggunakan aquades panas sampai pH netral. Setelah netral dikeringkan pada oven pada suhu 105 derajat Celcius. Katalis karbon kulit ubi kayu dikarakterisasi kembali menggunakan FTIR, XRD, dan TGA. Untuk aplikasi biodiesel yaitu sebanyak 10 gram per VAD dipanaskan hingga meleleh. Terus dimasukkan 3% katalis terhadap VAD ke labu reflux. Labu reflux dilengkapi dengan termometer 100 derajat Celcius, kondensor, magnetik strier. Setelah itu dimasukkan 1:15 metanol terhadap PVAD dan dimasukkan spin bar. Dipanaskan selama 3 menit dengan kecepatan 100 rpm. Setelah itu ditambah 25 gram PVAD, dipanaskan selama 2 jam pada suhu 70 derajat Celcius dengan kecepatan 100 rpm. Disentrifuga selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Terus pisahkan katalis dengan biodiesel dan metanol. Untuk biodiesel, timbang dan ukur volume biodiesel dan diuji densitas, viskositas, bilangan asam, bilangan penyabunan, bilangan iodin, dan angka setana. Untuk penentuan bilangan asam yaitu dipersiapkan 1 sel alon untuk titrasi yang terdiri dari Erlenmeyer, buret, corong, pipet tetes, dan statif dan klem. Ditambah 0,5 gram biodiesel ke dalam Erlenmeyer, ditambah 50 ml etanol, distirrer dan dipanaskan selama 30 menit, dititrasi dengan KOH dalam etanol 0,5 N, dicatat volume KOH dalam etanol yang digunakan sampai titik ekivalen. Untuk penentuan bilangan asam yaitu disiapkan 25 ml biodiesel, ditimbang piknometer kosong, dimasukkan biodiesel ke dalam piknometer kosong, ditimbang piknometer berisi biodiesel, dihitung selisih berat piknometer berisi biodiesel dengan piknometer kosong. Untuk penentuan bilangan penyabuan yaitu untuk sampel, ditambah 2 gram sampel, ditambah 25 ml KOH dalam etanol, direflux selama 1 jam, ditambah 3 tetes indikator PP, diterasi dengan HCl 0,5 N, dicatat volume HCl yang digunakan sampai titik ekivalen. Begitu juga untuk blanko. Terima kasih. Mungkin sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.